Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ara'aita alladzi yukazzibu bid-din, fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Shadaqallahul 'azim. Al-mukarramun para asatidz, para hujjaj, wabil khusus yang sama-sama kita hormati guru kita, pembina majlis para pencari hidayah, Al-Mukarram Al-Mukarram Kiai Haji Ali Mustafa MA Al-Hafidh. Kita doakan mudah-mudahan guru kita senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, panjang umur, penuh dengan berkah, dan senantiasa memberikan ilmunya kepada kita yang manfaat. Yang sama-sama kita hormati guru kita, pimpinan Pondok Pesantren Fatimiyah Kiai Haji Dr. Mulyadi Effendi MA. Kita doakan juga beliau senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, diberikan panjang umur, dan diberikan keberkahan serta perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru-guru kita yang hadir pada kesempatan kali ini, akhina al-kiram, al-ustadz Dr. Sugiarto, akhina al-kiram al-ustadz Bazi Ali, akhina al-kiram al-ustadz Rusdi Effendi, akhina al-kiram al-ustadz Imam Abi Syauqi, al-ustadz Ahmad Hendriana di belakang, kayaknya lagi enak makan kacang. Para asatidz yang lainnya, mohon maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kita doakan guru-guru kita senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jamaah sekalian, jamaah PPH yang senantiasa istiqomah mengikuti ta'lim dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Mudah-mudahan kebersamaan kita di majlis PPH ini sampai nanti di yaumil qiyamah di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan karunia nikmat, baik itu nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut alhamdulillah kita masih bisa istiqomah mencari hidayah, menggapai rahmat, dan mencari ilmu yang barokah di majlis PPH para pencari hidayah. Mudah-mudahan langkah kaki kita dari rumah ke tempat ini dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dicatat sebagai nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada qudwah hasanah kita, baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak terasa kita saat ini berada di bulan Rajab, bulan ke-7 daripada bulan Hijriyah. Habis Rajab terus apa Pak? Rawah atau Sya'ban. Kalau orang tua dulu rawah ya. Habis rawah, habis Sya'ban terus Ramadan. Subhanallah, kurang lebih 1,5 bulan lagi kita mau memasuki bulan suci Ramadan.
Senantiasa kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya umur kita disampaikan kepada bulan Rajab ini, tapi kita juga minta kepada Allah umur kita disampaikan kepada bulan suci Ramadan. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita dalam hadisnya, ketika memasuki malam pertama bulan Rajab, Rasul mengajarkan satu doa kepada kita. Karena bulan Rajab ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam Al-Quran Allah katakan, Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya bilangan bulan dalam satu tahun itu ada 12 bulan. Dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana yang 4 bulan ini? Di Al-Quran yang enggak disebutkan, dijelaskan dalam hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang 4 itu adalah yang 3 berurutan, yang 1 agak terpisah. Mana yang berurutan? Pertama Dzulqa'dah. Bulan keberapa? Bulan Dzulqa'dah bulan keberapa? Bulan ke-11. Kemudian yang kedua bulan Dzulhijjah, bulan yang keberapa? 12. Yang ketiga bulan Muharram, bulan pertama. Jadi berurutan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Sementara yang satu lagi adalah bulan Rajab yang terletak antara bulan Jumadil Akhir dan bulan Sya'ban. Karena berkahnya bulan Rajab ini, karena dimuliakannya bulan Rajab ini, Rasul mengajarkan kepada kita dengan satu doa yang pendek tapi begitu dahsyatnya. Saya yakin hafal semua doanya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Itu bukan? Itu bukan? Bukan, itu mau makannya. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikan kepada kami keberkahan di bulan Rajab. Berikan pula keberkahan kepada kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami kepada bulan suci Ramadan. Dari jauh-jauh 2 bulan sebelum Ramadan, Rasul sudah minta kepada Allah. Bukan hanya keberkahan yang dipinta oleh Rasulullah, tapi Rasul juga minta kepingin umurnya disampaikan kepada bulan suci Ramadan. Karena apa? Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sayyidus syuhur. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah disampaikan oleh guru kita bahwasanya di bulan Rajab ini terjadi satu peristiwa yang sangat-sangat luar biasa. Peristiwa yang belum pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah terjadi sesudahnya, yaitu peristiwa di Isra dan di Mi'rajkannya junjungan kita baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa Rasul di Isra dan di Mi'rajkan? Intinya adalah untuk menerima wahyu perintah salat 5 waktu. Betapa pentingnya ini perintah Allah yang disampaikan oleh Allah langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umatnya. Allah tidak titipkan pesan ini, Allah tidak titipkan wahyu ini kepada malaikat Jibril. Sementara kalau wahyu-wahyu yang lain Allah berikan kepada Nabi Muhammad melalui pelantara malaikat Jibril. Tapi untuk perintah sholat ini, karena saking pentingnya ibadah sholat ini dan merupakan ibadah yang paling pokok bagi kita sekalian umat Islam, maka langsung Allah memanggil baginda Nabi melalui peristiwa di Isra dan di Mi'rajkan, langsung Allah berikan perintah. Makanya Nabi mengatakan dalam hadisnya, as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama.
Bangunan kalau nggak ada tiangnya nggak jadi. Maka agama kita ketika pengen kuat tiangnya, kita harus laksanakan ibadah sholat dengan sebaik-baiknya. Faman aqamaha faqad aqamadin. Siapa orang yang mendirikan sholat, berarti dia telah mengokohkan, menegakkan agamanya. Sebaliknya, waman tarakaha faqad hadamadin. Siapa orang yang mengaku beragama Islam, dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, dia berKTP-kan Islam, tapi dia tidak mau mengerjakan ibadah sholat, berarti dia sudah melunturkan agamanya sendiri. Maka dalam situasi dan kondisi apapun, jangan sekali-kali kita meninggalkan ibadah sholat. Jangan hanya karena sakit kita tinggalkan sholat. Jangan hanya karena capek, lelah, letih, lesu, ngantuk kita tinggalkan sholat. Jangan karena kita sibuk mengurusi harta benda kita tinggalkan sholat. Jangan. Maka di sini hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita perhatikan terhadap orang yang melaksanakan sholat, ini dibagi kepada 3 macam. Jadi musolli itu orang yang melaksanakan ibadah sholat. Kalau tempat sholat, musolla, masjid juga sama tempat sujud. Jadi musolla tempat sholat, kalau musolli orang yang melaksanakan ibadah sholat. Ini ada 3 macam. Ada 3 golongan musolli, ada 3 golongan orang yang melaksanakan ibadah sholat. Yang pertama adalah golongan khasyi'un, yaitu golongan orang-orang yang khusyuk melaksanakan ibadah sholat semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia melaksanakan ibadah sholat bukan karena yang lainnya, tapi ketika ia berniat melaksanakan ibadah sholat, kemudian ia takbiratul ihram, yang ia besarkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga antara ucapan, pikiran dan sikapnya hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang selalu kita ikrarkan setiap kali kita membaca doa iftitah dalam pelaksanaan ibadah sholat, yaitu inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, sholat kita, wa nusuki dan semua ibadahku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati bahkan matiku, lillahi rabbil alamin. Hanya kita tujukan, hanya kita niatkan karena Allah, jangan karena yang lain. Jangan sampai begini kita sholat, misalkan sholat sunnah, sholat duha, ya, ketika kita pengen dapat duit banyak, sholat duha nggak berhenti-berhenti. Ya, lagi susah nih kita nih, susah pengen dapat rezeki yang banyak, sholat duha nggak berhenti-berhenti. Minta khusyuk, penangis, Allahumma in kana rizki fis samai fa'anzilhu. Ya Allah, kalau rezeki saya ada di langit, turunin ya Allah. Wah, penangis tuh. Udah dapat rezeki banyak kan, objekan ledu, nyalok berhasil, ya. Sibuk hitung-hitungin duit, sibuk ngamanin duit sampai lupa dia melaksanakan ibadah sholat. Udah nggak khusyuk lagi. Sekalinya sholat, ya yang ingat bukannya Allah, ingat amat duitnya tuh. Ingat amat duit. Dan emang kita ada ribet, kita ada susah kita untuk khusyuk sholat kita. Makom kita belum sampai untuk khusyuk, tapi setidaknya kita selalu berusaha untuk memfokuskan seluruh pikiran dan hati kita ketika kita Allahu Akbar. Yang besar hanya Allah, yang lain kecil. Istri yang cantik kecil, jabatan yang tinggi kecil, semuanya kecil. Yang kita besarkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang betul-betul khusyuk melakukan ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini termasuk orang yang mendapatkan kemenangan dan keberuntungan. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Yang pertama,
Golongan orang yang melaksanakan ibadah sholat adalah golongan khasyi'un. Yang kedua adalah golongan sahur. Apa itu sahur? Yaitu orang yang lalai dalam melaksanakan ibadah sholat. Sholat mah sholat, tapi dia lalai dalam melaksanakan ibadah sholat. Lalai dalam syarat dan rukunnya, lalai dalam melaksanakan ibadah sholat di awal waktunya, sehingga terkadang ia menunda-nunda waktu sholat. Ntar aja, bahasa kita ntar aja, memahangke. Kita tunda-tunda waktu sholat, apalagi zaman medsos sekarang. Kita bangun tidur yang kita pegang HP. Iya. Saya itu mah kalau jamaah mah insya Allah sama. Alhamdulillah berarti ada teman saya. Kita bangun tidur yang kita rapel bukan istri kita, Pak. Tapi HP yang kita buka, kita lihat status. Kita lihat ada WA yang masuk apa enggak? Atau kita lihat status orang, kita komentari itu status. Ya, ada temennya pasang status lagi makan bakso, kamu tidur kita buka, kita ngomongin bilang banget baru makan bakso aja udah bikin status, udah bikin dosa kita bangun tidur. Betul? Kemana-mana kita itu selalu tidak pernah lepas dengan dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi. Terkadang juga sampai ketika kita main HP sampai kita ketiduran. Sementara ibadah selalu kita tunda-tunda. Kita dengar suara beduk di masjid, baru juga beduk belum azan, ntar aja. Sehingga zaman kita dengar suara beduk di masjid, apa kita bilang? Ntar aja, baru juga. Engke wae, jangan diengke-engke, jangan diengke, nanti keburu jadi bang. Habis beduk apa biasanya? Ada suara azan. Ketika dikumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, baru juga azan, belum qomat, ntar aja. Kadang-kadang kita ngikut sama ibu-ibu nonton sinetron, ya, yang lagi booming Ikatan Cinta, apa itu? Ya, ada lagi sinetron yang setiap tampil itu lagu menangis lagi. Ya, kapan bahagianya? Ku menangis saja. Kapan bahagianya? Udah azan selesai sampai sholawatan, kemudian terdengar qomat, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Baru qomat, belum amin. Entar aja, asik aja ngopi, tanggung ngopi, belum habis dirokok. Itu imam udah baca Al-Fatihah, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Baru amin pertama, masih kedua. Ditunda lagi aja. Ditunda. Akhirnya keasikan, masuk waktu berikutnya. Maka orang yang selalu menunda-nunda waktu sholat diancam oleh Allah dalam surat Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Dia sholat, tapi dia sholat celaka, kata Allah. Sholat tapi celaka. Kalau yang sholat aja celaka, bagaimana yang gak sholat? Na'udzubillah ini. Maka di momentum bulan Rajab ini kita jadikan sebagai bahan evaluasi sejauh mana kualitas ibadah sholat kita.
Apakah selama ini hanya sekedar menggugurkan kewajiban? Tapi sebaiknya kita selalu berusaha untuk terus memperbaiki ibadah sholat kita. Yang terakhir, yang ketiga, golongan musolli adalah golongan yuraun. Golongan yuraun. Apa itu golongan yuraun? Orang yang melaksanakan sholat karena riya, karena ingin dipuji oleh orang lain. Dia bukan sholat karena Allah, tapi pengen dinilai oleh orang lain, pengen dipuji sama orang lain. Padahal ketika doa kita dia tadi katakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, tapi hatinya kepingin dia melaksanakan ibadah sholat itu mendapatkan pujian dari orang lain. Rajin banget, bacaannya bagus banget. Kalau sholat sendiri ngebut sholatnya, ya 4 rakaat 1 menit, 4 rakaat 1 giliran sholat berjamaah, dibagus-bagus, dipanjang-panjangin. Ini berarti ibadah sholatnya bukan karena Allah, tapi karena pengen dipuji oleh orang lain. Maka pantas malaikat Jibril 14 abad yang silam pernah menyampaikan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya'ti akhir zaman unasun min ummatika, nanti akan datang di akhir zaman segolongan umat manusia dari golongan umatmu ya Rasulullah, yudayyi'una as-salat wa yu'akhduna al-awqat wa yattabi'una asy-syahawat. Nanti di akhir zaman, sekarang udah akhir zaman nih, benar? Udah akhir zaman, banyak nenek-nenek lenje, banyak aki-aki lenje. Tahu lenje enggak? Ini akhir zaman. Karena memang waktu Nabi Isra Mi'raj aja kan ada nenek-nenek yang manggil Nabi, pakai pakaian yang bagus, dandannya keren. Nenek-nenek zaman Nabi aja udah ada nenek-nenek lenje manggil Nabi ketika Nabi mau Isra Mi'raj. Untung Nabi kan nengok. Kalau Nabi nengok itu nenek-nenek yang manggil-manggil, Masya Allah, umat Nabi Muhammad pada lenjing semua. Nabi Muhammad gak nengok aja pada lenjing, apalagi Nabi Muhammad nengok seperti itu. Nanti di akhir zaman kata malaikat kepada Rasulullah, yudayyi'una shalah, segolongan umatmu itu selalu mengabaikan perintah Allah. Wa yuakhiruna al-awqat, umatmu nanti selalu mengakhirkan waktu salat. Wa yattabi'una syahawat, dan umatmu nanti kebanyakan mengikuti hawa nafsu. Bagi orang-orang yang semacam ini, dinarun indahum khairun min salatihim. Bagi mereka itu dinar, uang, materi, kedudukan, jabatan itu lebih baik daripada melaksanakan ibadah salat. Na'udzubillahi min dzalik. Maka oleh karena itu, mari sama-sama kita selalu berusaha memperbaiki ibadah sholat kita. Kalau yang selama ini kita sering menunda-nunda waktu sholat, yuk kita laksanakan sholat di awal waktu. Karena ibadah yang paling dicintai oleh Allah dan Rasulnya adalah ibadah di awal waktu. Sholat tidak pada waktunya atau di awal waktu. Dan jangan kita mengakhir-akhir. Jangan kita mengikuti hawa nafsu kita, tapi senantiasa kita mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita selamat dunia dan akhirat. Sebagai penutup, mari sama-sama kita baca doa bulan Rajab sekaligus baca istighfar Rajab. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan buat kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, dan Allah sampaikan umur kita kepada bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi وبلغنا رمضان رب اغفر
wa tub alayya. Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya. Sekali lagi, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan. Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya. 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 Allahumma shalli wa sallim. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan buat kita semua. Yang sedang sakit Allah sehatkan, yang sehat Allah kuatkan, dan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf lahir dan batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.